Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman, para sahabat, para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memanai kitab Fathul Mu'in. Masih juzuk satu, masih di sunnah mandi. Nah, kemarin terakhir kita berhenti di wal afdalu. Saya lanjutkan dulu sedikit. Qala al-musannif wa syarih wal muhassyi rahimahumullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal afdalu adamu ta'khiri ghusli qadamaihi au ghasli qadamaihi. Yang lebih baik itu tidak menunda, tidak mentakhirkan membasuh dua kakinya, kakinya si mutawaddi. Nah, anil ghusli dari mandi. Yang lebih baik berarti wudhu secara sempurna. Jangan wudhu dulu kecuali dua kaki. Dua kaki dibasuh terakhir selesai mandi. Jangan. Langsung aja wudhu sempurna. Kama sarraha bihi fi raudhati. Sebagaimana menerangkan oleh Imam Nawawi dengan nyama dalam kitab Raudhah. Wa in sabata ta'khiruhuma fil Bukhari. Sekalipun sebutlah oleh takhir keduanya membasuh dua kaki dalam Sahih Bukhari. Artinya dalam bab ini para ulama ini tidak mengamalkan hadis sahih ini. Jadi dari sini kita memahami tidak semua hadis sahih itu juga diamalkan, ya kan? Mungkin ada ta'arud dengan hadis yang lain. Coba kita lihat nanti. Ya. Kemudian di Hasyiah, Syekh Anah menyatakan, wal afdalu adamu ta'khiri ghusli qadamaihi. Qauluhu wal afdalu yang lebih baik tidak menunda membasuh dua kakinya. Hadza la yulaimu qaula. Formula ini ucapan itu tidak cocok ya. Tidak mulaamah ya, tidak munasabat ya qaulahu akan ucapan musannif. Summa wudu'un kamilan. Karena beliau sebelumnya menyatakan disunnahkan wudhu secara sempurna sebelum mandi. Namanya sempurna berarti enggak menunda membasuh dua kaki. Sesudahnya beliau malah menyatakan yang lebih baik tidak menunda membasuh dua kaki. Jadi ini enggak munasabah. Kenapa enggak munasabah? Il kamaluhu karena bermula sempurnanya wudhu. Kamaluhu maknanya wudhuun kamilah. Karena bermula sempurnanya wudhu. Wudhu inama hanya saja. Yakunu ada ianya sempurna, ada ianya kamal. Bi'adami ta'khiri ghusli qadamaihi. Dengan tidak menunda membasuh dua kaki. Wal aula fil muqabalati. Dan yang lebih baik dalam muqabalah pendapat pertama, wudu'un kamilan. Kemudian ada pendapat kedua yang menyatakan sunnah takhir. Bermula yang lebih baik dalam muqabalah itu ayat pula. Bahwa berkata ianya musannif, pengarang Fathul Muin, berkata ia kama fil minhaj. Sebagaimana dalam minhaj. Nah, ibarat minhaj wa fi qaulin. Wa fi qaulin bukan wal afdal. Wa fi qaulin yuakharu ghuslu qadamaihi. Dalam satu pendapat ditakhirkan akan membasuh dua kakinya, dalilnya Sahih Bukhari. Ya kan? Nah, itu. Qauluhu wa in sabata ta'khiruhuma. Sekalipun sebutlah oleh takhir keduanya il qadama ini, takhir keduanya basuh kaki ay ghuslihima, basuh keduanya dua kaki. Dalam Sahih Bukhari. Qauluhu ucapan musannif fil Bukhari itu faqad ruya fihi. Maka sungguh telah diriwayatkan dalamnya Sahih Bukhari. Annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wudu'ahu lis-salati ghaira ghusli qadamaihi. Berwudu ianya Nabi akan seperti wudunya Nabi untuk salat. Dalam keadaan tidak membasuh dua kakinya Nabi ya. Nah, titik Ustaz. Ini sebagai pembuka. Ada yang perlu kita bahas Ustaz sebelum kita lanjutkan. Kalau aman lanjutkan Ustaz gantian. Ya, wa in sabata ini walau tawadha. Silakan. Siapa yang mau mulai dapat.
Terang Ustaz, suara saya silakan. Yang mana tadi Ustaz? Walau tawaddu matanya. Oke, izin Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tawadda'a asna al-ghusli au ba'dahu hasala lahu aslu sunnati. Lak- Lakinnal afdala taqdimuhu wa yukrahu tarkuhu wa yanwi bihi sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu anil asghari wa illa nawa bihi raf'al hadatsil asghari au nahwahu. Oh, Hasyiahnya Ustaz. Mana Asyik hasyiah? Walau dari tawaddu. Qauluhu walau qauluhu qauluhu walau tawaddu'a athna al-ghusli au ba'dahu fil bujairimi ma nassahu law igtasala thumma arada ay tawadda'a fahal yanwi bil wudu'il fardiyati li'annahu lam yatawadda' qablahu aw yanwi bihi sunnata li'anna wudu'ahu in daraja fil ghusli al jawabu annahu in arada al khuruja minal khilafi nawabihil faridata wa illa nawabihi sunnata fayaqulu nawaitu sunnatal wudu'i lil ghusli wa kadha yaqulu idza qadama apa ini qaddama. idza qaddamahu in tajarradat janabatuhu anil hadathi fa illa faniyatun mu'tabaratun intaha Ibnu Syaraf intaha. Lanjut Ustaz. Ya, Qauluhu lakinnal afdala taqdimuhu ay al wudu'u 'ala al ghusli. Taqdimuhu ay al wudu'i 'ala al ghusli. Qauluhu wa yukrahu tarkuhu ay al wudu'u khurujan min khilafi mujibihi al qaili bi'adamil indiraji kama sayadhkuruhu. Qauluhu wa yanwi bihi sunnatal ghusli qala fil tuhfah ay al-wudu'i kama huwa zahirun qauluhu in tajarradat janabatuhu ay infaradat anhu ka'an nadhara fa amna au tafakkara fa amna wa qauluhu wa illa ay wa illam tatajarrad anhu bal ijtama'at ma'ahu kama huwal ghalibu nawa bihi raf'al hadathi wa dhahiru hadha annahu yanwi ma dzakara wa in akhara al-wudu'a 'anil ghusli wa huwa kadzalika in arada al-khuruja minal khilafi wa illa nawabihi sunnatal ghusli kama marra qariban. oke Ustaz. Cukup dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi walau tawaddu'a asnal ghusli. Tadi sunnahnya di awal sebelumnya sunnah wudhu sebelum mandi. Sekarang walau tawaddu'a asnal ghusli. Jikalau wudhu ia pada pertengahan mandi. Atau ba'dahu atau sesudahnya mandi baru dia wudhu. Hasala lahu aslu sunnah. Niscaya hasil baginya oleh asal sunnah. Tetap dia dapat sunnah wudhu. Sunnah sunnah melakukan wudhu sebelum mandi. Artinya sunnah wudhu untuk mandi ya. Lakinnal afdala takdimuhu, tetapi yang lebih baik itu mendahulukannya wudhu. Wa yukrahu tarkuhu, dan dimakruhkan akan tinggalnya wudhu. Kita bahas dulu. Qauluhu walau tawaddo'a asna al-ghusli aw ba'dahu. Itu fil bujairimi ma nasuhu. Dalam bujairimi itu ma yang bermula nasnya. Nasu, mudah-mudahan ya, mudah ya. Atau kita baca fi'il madhi boleh juga usah ya. Ma yang mengenasianya bujairimi akan ya ma ya. Ma nasahu. Ya. Atau ma nasuhu. Apa nas dalam bujairimi? Lawi salah. Jikalau mandi hanya seorang udah mandi. Summa aroda ayat tawaddo'a. Nah, tapi ini udah berkaitan dengan yang di depan tadi nggak apa-apa. Jadi kalau mandi iya, kemudian berkeinginan iya, ayat atau wudhu iya. Habis mandi baru mau wudhu. Ya, baru mau wudhu. Fahal yanwi bil wudhu il faridah. Maka apakah niat ia dengan wudhunya akan fardu?
Kenapa dia niat fardu? Li'annahu lam yatawadda qablahu. Karena dia si Mu'tasil tadi belum wudu ya sebelumnya mandi. Ini niat wudu fardu atau bagaimana? Oh, yanwi bihi sunnata atau niat ia dengannya wudu akan sunnah. Niat wudu sunnah untuk mandi. Li'anna wudu'ahu inda roja fil ghusli. Karena wudunya itu telah masuk ia ke dalam mandi. Karena satu pendapat menyatakan dalam mandi udah ada wudu. Artinya hadas kecil masuk adalah hadas besar. Apa niat sunnah wudu aja. Al jawabu bermula jawab itu. Annahu sesungguhnya si Mu'tasil tadi. In aradal khuruja minal khilaf. Jika bermaksud ia akan keluar dari khilaf. Khilaf yang menyatakan dalam mandi nggak indira, nggak masuk wudhu. Walaupun orang udah mandi junub harus wudhu lagi kalau mau sholat. Nah, jikalau bermaksud dia akan keluar dari khilaf orang yang menyatakan wajib wudhu atau hadas kecil nggak masuk dalam hadas besar, nawa bihil fardhata niat ia dengan wudhu tadi akan wudhu fardu juga. Wa illa, jika dia tidak niat, tidak ingin untuk keluar dari khilaf, dia berpegang kepada mazhab Syafi'i saja bahwa dengan mandi saja sudah ada wudhu di dalamnya. Tapi dia mau wudhu lagi, niatnya apa? Wa illam yurid al khuruja minal khilaf. Jika dia tidak bermaksud keluar dari khilaf. Nawa bihi sunnata. Nisya niat ia dengan wudhunya tadi akan sunnah. Nah, niat sunnah. Fayaqulu maka berkata ia ketika niat. Nawaitu sunnatal wudhu'i lil ghusli. Ini wudhunya sesudah mandi ini, tetap nggak apa-apa. Aku niat sunnah wudhu untuk mandi. Nah, ini bila wudhunya selesai mandi. Wa kadza yaqulu idza qaddamahu demikian juga sama seperti di atas berkata ianya si Mu'tasil tadi apabila mendahulukan ia akannya wudu. Kalau sebelum mandi mau wudu, sebelum mandi mau wudu, itu wudunya niat apa? Ada dua macam. In tajarradat janabatuhu anil hadasi. Demikian juga berkata ia apabila mendahulukan ia akannya wudu. Artinya niat wudu nawaitu sunnatal wudu lil ghusli. Ada syarat tapi kalau duluan wudu. In tajarradat janabatuh anil hadas. Jika kosonglah oleh janabahnya dari hadas. Berjunub doang, nggak ada hadas. Karena nggak ada hadas kan nggak perlu wudu. Ketika dia wudu, wudu untuk sunnah mandi. Bukan wudu untuk menghilangkan hadas. Karena dia tidak berhadas kecil. Wa illa, jika tidak, ilam yatajarrat. Jika tidak kosonglah, tidak khususlah junubnya. Tidak bebaslah junubnya dari hadas. Faniyatun mu'tabarah atau faniyatan mu'tabarah. Maka niat ia fayanwi niyatan mu'tabarah kita takdir maka niat ia akan niat mu'tabarah niat fardu untuk fardu intaha Ibnu Syarah. Nah itu Ustaz, titik dulu Ustaz, ini udah panjang ini padahal ini pembahasan di depan nanti kan. Nah itu kata beliau wudhu di tengah atau sesudah mandi tetap dapat pahala sunnah wudhu. Wah sunnah sudah melakukan wudhu sebelum mandi. Lakin al afdalah takdimuhu tetapi yang lebih baik itu mendahulukan wudhu. Wah lakin al afdalah takdimuhu ail wudhu'i. Wudhu'i kita baca kan mudahil. Tapi yang lebih utama itu mendahulukan wudhu atas mandi. Kemudian qaulu wa yukrahu tarku ail wudhu'i dimakruhkan akan meninggalkan wudhu. Kenapa makruh? Hurujan min khilafi mujibihil qaili. Karena keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya wudhu. Al-qaili yang berkata ianya si mujib. Bi'adamil indiraj dengan tidak indirat, tidak masuk hadas kecil ke dalam hadas besar. Kama saya zukuruh sebagaimana musannif akan menyebutnya. Ya, dah Ustaz. Titik dulu. Kembali ke Ustaz dulu. Sebelum saya lanjut maknai. Bismillah. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Gimana? Ustaz. Gimana Ustaz Jamal? Ini terkait penjelasan tadi Ustaz wal afdalu Hmm. adamu takhiri ghusli qadamai. Ya, Itu gimana penjelasannya Ustaz? iya. Pendapat yang kuat menyatakan tetap wudhu sempurna. Artinya disebut wudhu on kamilan, wudhu sempurna dulu sebelum mandi, wudhu dulu sempurna. Jangan wudhu kecuali dua kaki. Dua kaki basuh terakhir banget selesai mandi. Jangan. Itu ada juga pendapat yang menyatakan seperti itu, tapi dianggap pendapat lemah. Walaupun secara zahir didukung oleh Sahih Bukhari kan. Tapi para ulama dalam bab ini tidak mengambil hadis itu.
Nah itu Ustaz. Itu pendapat kil itu. Wal afdalu adamu at-ta'khir ya. Yang lebih baik tidak menunda membasuh dua kaki. Itu sebenarnya kil, pendapat kil itu. Makanya Syekh Anah tadi protes dikit. Mestinya ibarat jangan wal afdalu. Kata beliau jangan pakai wal afdalu. Wal afdalu adamu ta'khiri ghusli qadamaihi. Hadza la yulaimu qawla. Ini enggak cocok ya akan ucapan musannaf wudu'un kamila. Beliau udah bilang sebelumnya sunnah wudhu sempurna. Makna sempurna berarti enggak menunda basuh dua kaki. Kalau menunda basuh dua kaki kan enggak sempurna. Iz kamaluhu karena sempurnanya wudhu hanya saja yakunu adaya dengan tidak mentakhirkan membasuh dua kaki. Wal aula fil muqabalah yang lebih baik dalam memukabalah dalam melawan pendapat pertama ayyakula musannif berkata sebagaimana dalam minhaj wa fi qaulin langsung kalau di sini wal afdalu kan jadi wal afdalu asalnya qaulin nih mukabil mukabil menyatakan yuakharu ghuslu qadamaihi ditakhirkan akan membasuh dua kaki karena hadis sahih nah itu makanya beliau menyatakan wa in sabata ta'khiruhuma fil bukhari nah begitu Ustaz gimana Ustaz Oh, ya. ya, kasih. Niatan tadi ditakdir berarti jadi maf'ul mutlak, Ustaz. Ya, Niatan. karena nggak ada Niatan barisnya. muktabar. Karena nggak ada barisnya. Ustaz. Eh, Ya, nggak apa-apa. Ya, ya, niatan mau ada apa. Atau faniyatu juga boleh kan? Ya, eh. gampang lah. Yang penting ditakdirkan sesuai munasabat kamu ada dan apa. Oke, kita lanjutkan. Tengku, Ya, izin bertanya Tengku, ini mungkin di luar konteks ya. ya Maksudnya gimana? di luar pembahasan yang yana gitu. Tetap dalam kaidah nahu. Ya, Saya pernah baca kitab tafsir Ni'matul Manan. Katanya di sana tuh bunyi bunyi apa namanya bunyi takbirnya tuh begini. Li'anna alaihi hmm, tatawaqqafu tatawaqqafu bihi. Nah gitu. Jadi saya lihat kan itu maksud itu apakah bacanya tuh di sana tuh li'anna atau li'an gitu. An nasab atau anna nawasih gitu Tengku. Soalnya hmm, li'anna alaihi tatawaqqafu. Kecuali kalau misalkan dia li'anna alaihi tawakkufan gitu kan. Jadi hmm. dia bisa jadi isim kan. Kalau Ya, misalkan dia fiil, fiil itu kan fiil mudhari Tengku itu boleh enggak li'anna gitu Tengku. ya. Itu yang pertama kalau kita baca li'an ada kemungkinan an takfir dari anna kan? Ada Takhfif. kemungkinan. Ah, li'annahu asalnya. Tapi ada syaratnya. Antaksi biasanya sesudah fi'il yakin. Atau fi'il dan bermakna yakin. Kan gitu syaratnya di sana. Iya. Nah, tapi kita lihat dulu di siyak yang Ustadz baca tadi. Ada nggak fi'il yakin di belakang? Kalau nggak ada kemungkinan li'anna. Li'anna alaihi. Alaihi apa? Alaihi tadi. Ya, alaihi hinya itu kembali kepada Al-Qur'an Tengku. Nah, Iya, tawakufu mungkin. Mungkin kita baca tawakufu. Jangan kita baca fi'il mudhari Ustadz. Kita baca masdar. oh, Tawakufa kita baca kan. Ke isim anna. Li'anna tawakufahu alaihi. Kalau kita balik. iya seharusnya emang gitu sih. Nah, tulisannya nggak mendukung untuk baca masdar. Iya, enggak mendukung. Soalnya tatawakofu tulisannya Tengku. Tatawakafa, tatawakuf. Ada nggak masdar? Tatafa'ol, tatakalam, tatakalam, tatakalum. Nggak? Tata, Apa? enggak pas. Ya, mungkin harus dicek dulu, Ustaz. Kalau udah kita pasang semua ilmu nahu, nggak kita mau cek kitab yang berbeda. Mungkin ada beda ibarat kan? Iya sih. Soalnya Nah, kita tuh ada salahnya juga kan. hmm. Begitu sementara, Ustaz. Ah, Iya Tengku. Oke kalau ya, ketemu soalnya. ya. Mentakdir, mentakdir, mentakdir domir sya'an mungkin. Nah, itu tadi. Apa Ustaz? Hmm. Ya, lanjut, Ustaz. Mentakdir domir sya'an mungkin. Oh, ada yang hu anahu gitu Ustaz ya. Iya, mungkin. Ya, Mungkin sih. anna takfif. Kalau kita baca annahu asalnya anna taksif berarti kan ada syaratnya Ustaz. Anna baru taksif kan ada ketentuan kan? Tempat-tempat khusus kan? Ya, Oh ada iya, iya, iya.
sesudah fi'il yakin. Nah itu, kalau di belakangnya nggak ada fi'il yakin, nggak bisa sembarangan takfir juga kan? Nah, Soalnya kalau nggak salah nggak ada fil yakin sebelumnya Ustaz. hmm. Dalam kawakib contohnya alimallahu an sayakuna kan gitu, an sayakunu kan? Mm-mm. Alimallahu an sayakunu, sayakunu tetap marfu, tapi ada an. Oh, anahu katanya, karena sesudah alimah. Nah, Berarti mungkin ada juga antafi bukan sesudah fi'il yakin. Jarang, mungkin salah satu yang Ustadz tadi. Tapi harus kita nadir lihat dulu Ustaz. teksnya. Nadir. Nah, itu. Tidak usah kan. Oke Ustadz, aman ya? Aman Ustaz. Sianya Hmm. Ustaz. Oke. Qauluhu, nah kita ulang matan dulu. Ini kita ngaji santai pelan-pelan. Yakrahu tarkuhu tadi kan. Wa yanwi bihi sunnatal ghusli, niat ia dengannya wudu. Wudu untuk mandi junub. Sunnatal ghusli. Intajarada. Ini sebenarnya sudah ada di dalam Bujairibi. Niat ia dengannya wudu akan sunnah mandi intajaradat janabatu. Jika sunyilah oleh janabahnya anil asgari dari hadas kecil. Cuma berjunub saja. Nah, nggak ada hadas kecil. Berarti niat sunnah mandi. Artinya wudu untuk sunnah mandi. Wa illa jika tidak. Mana jika tidak kosong. Janabahnya dari jika tidak terbebaslah oleh junubnya dari hadas kecil. Hadas kecil ya, junub juga iya. Emang sering begitu kan? Nawa bihi niat ia dengan wudhunya raf'al hadasil asgari, niat ia akan rafa' hadas yang kecil atau nahwahu akan seumpamanya. Nama itu wudu'a boleh. Nah ini kita lihat. Asyah yang udah Ustaz baca tadi. Wa qauluhu wa yanwi bihi sunnatal ghusli. Qala fit tuhfah. Ibnu Hajar berkata dalam tuhfah ai awil wudu'a ini kita atas maknanya wayanwi bihi sunnatal ghusli au wayanwi bihil wudu'a. Niat ia dengannya wudu akan wudu. Boleh kan? Nama itu wudu'a. Gitu. Kama huwa zahir. Sebagaimana nama yang dia nyama itu zahir. Niat untuk sunnah mandi. Saya wudu untuk sunnah mandi atau saya wudu. Nah gitu. Wudu aja umum. Qauluhu in tajarodat janabatu. Apa mana tajarodat? Infaradat. Jika infirat, terasing ianya janabah darinya hadas. Cuma janabah saja, enggak berhadas. Ka'anna dhara seperti melihat ia, fa'amna, maka keluar mani ia. Atau tafakkara atau berpikir ia, berkhayal, fa'amna, maka keluar mani. Berarti hadas besar enggak berhadas kecil. Qaulu wa illa ay wa illam tatajarat anhu jika tidak infirat ianya janabah darinya hadas kecil. Bali jitama'an mahu bahkan atau tetapi berkumpul ianya janabah bersama hadas kecil. Kamah wal ghalibu sebagaimana yang ma itu sering. Orang berhadas besar berarti hadas kecil. Nawa bihi raf'al hadas. Niat dia dengan wudunya akan rafa' hadas. Niat rafa' hadas. Nah, niat rafa' hadas ini baik wudunya sebelum, di tengah atau sesudah kan. Kemudian beliau melanjutkan. Wa dhahiru hadza annahu yanwi ma dzukira wa in akhara al-wudu'a anil ghusli. Bermula zahir ini ibarat itu bahwa sungguhnya seseorang itu niat ia akan ma yang telah disebutkan akan dia. Niat madzukir bisa niat rafa' hadas atau niat sunnah mandi. Tergantung dia junub doang apa bersama hadas. Bermula zahir ini bahwa sungguhnya seseorang tadi niat ia akan madzukir wa in akhara wudu anil ghusli sekalipun menunda ia akan wudu dari mandi. Wudunya di selesai mandi. Wahwa kadzalik dianya zahir memang seperti itu. Seperti itu in aradal khuruja minal khilaf jika bermaksud ia akan keluar dari khilaf. Seperti di atas dalam ujian ini kan. Kalau pengen keluar dari khilaf, ulama yang bilang dengan mandi nggak menghilangkan hadas kecil, ya niat fardu wudu atau niat wudu fardu kan? Atau niat wudu atau kalau dia nggak niat keluar dari khilaf, niat wudu aja atau sunnah wudu atau sunnah mandi. Wailah jika tidak pengen keluar dari khilaf, nawa bihi sunnatal ghusli kama marra qariban. Niat ia dengan wudu akan sunnah mandi sebagaimana yang telah lalu ya barusan qariban. Pada waktu dekat atau hal sebagaimana yang lalu ya dalam keadaan dekat dari di belakangnya. Nah, itu Fa'amna itu mengeluarkan mani artinya Ustaz. Atau keluar mani. keluar mani. Seperti melihat ia faamna, maka keluar mani ia. Bermani ia. Bermani ia, maknanya keluar mani ia. Soalnya kan af'ala itu kan dia mutadi kan Ustaz. Enggak selalu, Ustaz. Ya kan? Enggak selalu.
banyak. Ada 12 makna watan af'ala. Dalam kitab apa tuh Ustaz? Kita mentamina. Kalau kalau saya sih lihatnya sedikit di apa namanya tuh? Amsilah Tasrifiyah kalau nggak salah. Ya, Hmm, ada juga. Cuma ya. nggak banyak juga. Asbaha dakhala fis sobah. Lazim tapi kan. Nah, tapi maknanya Iya. asbaha dakhala fis sobah. A'roka dakhala fil Iraq gitu Ustaz. Oh iya, ya. Ya Pak kan? Roka bermasuk Irak lah dia gitu kan. Nah, ya, lazim gitu kan. Banyak. Atau abkhala wajadahu bakhilan. Emang aneh Ustaz. Ini kadang susah memaknai kan. Karena Kalau nggak ternyata salah, ya kalau nggak salah Ustaz baca kitab apa nama yang karya Al-Ghazali itu Bidayah Nihayah kalau nggak salah. ya. Jadi Pak banyak Roka. Ustaz. Jadi banyak Ustaz. Jadi memang harus syarah itu Masya Allah ya. Jadi yang kita baca berturut-turut kadang ada yang kita nggak paham kayak Mu'jamul Mufassal fi Sarah. Boleh dibaca itu bab-bab tertentu. Jadi faedah-faedah wadan. Misalkan tadi apa kata saya? Abu Khala ya. Abu Khala maknanya wajar tuhu bakhila. Nah, kan melenceng ya. Abu Khala Zaidun. Abu Khala Zaidun. Apa makna Abu Khala Zaidun? Wajar itu Zaidan bakhila. Nah, itu. Makanya Bukan akan Zaid akan bakil gitu. ya, oke. Ini lain lagi. Ini ganti lanjut. Siapa yang mau baca? Wafi Busyral Karim. Yang paling atas siapa ya? Coba. Siapa silakan. Ya, pilih sendiri. Ustaz, izin baca. Silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wafil wafi busyral karim manasuhu wa yanwi bihi raf'al hadatsil asghari wa in tajarradat janabatuhu anhu wa in akharahu anil ghusli khurujan min khilafil qaili bi'adamin dirajil asghari fil akbari wa min khilafil qaili inna khurujal maniyyi yanqudul wudu'ah wa yanbaghi liman yaghtasilu min nahwi ibrikin qarnun niyati bi ghasli mahallil istinja'i idh qad yaghfalu anhu fala yatimmu dhahruhu wa in dzakarahu ihtaja ila laffi khirqatin ala yadihi wa fiha kulfatun au ilal masi fayantaqidu wudu'uhu fa idza qoronaha bihi yasiru alal kaffi hadathun asgoru dunal akbari fayahtaju ila ghasliha biniyatil wudu'i fal aula ayanwiya raf'al hadathi an mahallil istinja'i faqat liyuslima min dhalika intaha bi ziyadatin wa hadhil mas'alatu tusamma bid daqiqati wa daqiqati bad daqiqatu aniyatu inda mahalli ghaslil istinja'i wa daqiqati baqaul hadathil asghari ala kaffihi wal mukhlasu min dhalika ayyuqaidan niyata bil qubli wad duburi ka'an yaqula nawaitu raf'al hadathi an hadzainil mahallaini fayabqa hadatsu yadihi wa yartafi'u bil ghusli ba'da dzalika kabaqiyati badanihi. Biasa. Itu ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini panjang lebar pembahasan tentang ini aja Ustaz. Wafi Busyral Karim. Dalam Busyral Karim itu mana su itu mah yang bermula nasnya mah itu. Ya.
Wa yanwi bihi raf'al hadasil asghari. Niat ianya si mutasil tadi dengannya wudu akan rafa' hadas yang kecil. Niat masih sama seperti di atas ya. Niat rafa' hadas kecil wa in tajaradat janabatu anhu. Wah, ini beda. Sekalipun sunyilah oleh junubnya si mutasil darinya hadas kecil. Walaupun nggak punya hadas kecil, ketika wudu niat aja rafa' hadas kecil. Wa in akharahu anil ghusli. Sekalipun mentakhirkan ia akannya wudhu dari mandi. Kenapa? Dia memberikan alasan. Hurujan. Nah, untuk keluar min khilafil qaili bi'adabil intirajil asghari fil akbar. Keluar dari khilaf orang yang berkata ya dengan tidak masuk hadas kecil dalam hadas besar. Jadi menurut pendapat ini berarti tetap wajib wudhu kan? Kalau dia wudhu niat rafa hadas berarti udah aman. Dalam pandangan si qail ini pun udah benar dia langsung boleh sholat. Untuk keluar dari khilaf si qail. Wa min khilafil qail. Ada dua ternyata khilafnya. Untuk keluar dari khilaf orang yang berkata inna khurujal mani. Bahwa sungguh keluar mani itu yang kudul wudu membatalkan wudu. Keluar mani membatalkan wudu. Jadi berarti dia wudu. Maka walaupun dia mandi, wudunya tetap nggak ada. Nah, menurut pendapat Kail ini kan. Artinya habis mandi tetap harus wudu. Wudulah dia niat rafa hadas kecil. Aman. Siapapun melihat wudu dia, mandi dia udah sempurna. Nah, kemudian ada tambahan di sini. Wayam bagi liman yartasilu dan sepatutlah bagi orang yang mandi ya min nahwi ibriyatin dari seumpama cerek. Artinya dia mandi dengan air kecil dituang, bukan menyelam, enggak, bukan pakai shower Ustaz. Nah, mandi pakai cerek, airnya dikit, nggak ada dua pula. Sepatutlah bagi orang yang mandi ya dari seumpama cerek oleh apa patut? Karnun niyati oleh membaringkannya bighasli mahalil istinja dengan membasuh tempat istinja. Jadi sebelum dia mandi kan cebok dulu dia, istinja dulu. Ketika istinja, disitulah dia niat mandi wajib. Supaya tempat itu nanti nggak perlu dibasuh lagi karena hadasnya sudah hilang. Hadas besarnya, hadas kecil nempel di tangannya kan, karena dia megang. Sepatutlah bagi orang yang mandi ia dari seumpama jari oleh membarengkan niat mandi, niat mandi. Biar asli dengan mencuci, membasuh tempat istinja. Kenapa? Sepatutnya begitu. Itu kat yaghfalu anhu. Karena kadang-kadang lupa ya darinya tempat istinja. Lupa membasuh. Nggak sampai air. Kalau dia lupa, fala yatimu tahruh. Atau tuhruhu. Maka tidak sempurnalah oleh sucinya. Si mutasil. Oh, nggak lupa dia. Misalkan dia nggak niat ketika istinja. Dan nggak lupa dia. Nggak lupa. Wa in dzakarahu. Jika niat ia akannya tempat istinja. Ihtaja ila lafi khirkatin ala yadih. Perlu ia kepada membalut secari kain atas tangannya, pengen menyampaikan air ke situ kan, biar nggak batal, nggak berhadas tangannya, berarti kan harus pakai alas. Nah, wafiha kulfatun dan padanya khirkah itu berat, merepotkan. Oh, atau jika ingat dia akannya tempat istinja, nah ya, niscaya perlu ia ilal masih antah pada ilal lafi. Jika ingat ia akannya tempat istinja, perlu ia ilal masih kepada menyentuh tempat istinja untuk dikenakan air. Fayan takidu wuduhu, maka jadi batallah oleh wudunya. Faida, faida karonaha, maka bila membarengkan ia akannya niat. Jika membarengkan ia akannya niat mandi dengannya membasuh tempat istinja. Yasiru alal kafi hadasun asgaru. Nisya jadilah di atas telapak tangan. Itu hadas yang kecil. Ketiadaan hadas besar. Nah, pas dia basuh tempat istinja, niat mandi wajib. Di tempat istinja berarti sudah hilang hadas besarnya, di tangannya juga hilang hadas besar kan? Karena dua-dua kena air. Cuma sekarang tangan nyentuh kemaluan, berarti kan kalau wudhu batal wudhu, mandi nggak batal kan? Berarti di telapak tangannya ada hadas kecil. Nah, maka jika membarengkan ia akannya niat dengannya tempat istinja, ia sirun jadilah di atas telapak tangannya oleh hadas yang kecil, ketiadaan hadas besar. Fayataju ila ghasliha biniyatil wudu. Maka perlu ia kepada membasuhnya tangan karena ada hadas kecil di situ dengan niat wudu. Ketika dia wudu nanti berarti hadas kecilnya hilang di tangan. Fal aula ayyan ya al hadas an mahalil istinja fakat. Maka yang lebih baik itu bahwa niat ia akan rafa hadas dari tempat istinja saja.
supaya selamat ia dari demikian. Intaha bidiadah. Coba kita lihat. Yang lebih baik niat ia akan rafa hadas di tempat istinja. Jadi niat rafa hadas dari tempat istinja. Maknanya rafa hadas besar dari tempat istinja kan? Sehingga nanti nggak perlu dibasuh lagi di situ. Adapun di tangannya hilang dengan wudhu. Nah, hadas kecil yang ada di tangan hilang dengan wudhu. Pak saya maknain dulu saya. Nanti muskilnya nanti. Wahadil masalah itu sama bidakikah. Wadakikatil dakikah. Bermula ini masalah itu dinamakan akan ini masalah dengan dakik. Ya, yang rumit. Wadakikatid dakikah dan rumitnya rumit. Ya, itu halus. Halus. Detail. Fadakikah maka bermula dakikah yang dakikah yang halus itu apa? An-niyatu inda mahali ghuslil istinja. Yaitu niat di tempat istinja. Niat mandi ketika di tempat membasuh istinja. Ketika membasuh di tempat basuh istinja. Wadakikatun dakikah bermula dakikah itu bakaul hadasil asgar ala kafi. Masih tersisa hadas yang kecil di atas telapak tangan. Solusinya bagaimana? Wal mukhallisu bermula yang melepaskan. Kalau kita baca isim Pak ya kan, mukhallis. Bermula yang menyelamatkan dari demikian itu ayukai dan niyata bil kubul wa dubur bahwa mengkaitkan ia akan niat dengan kubul dubur. Bagaimana maksudnya mengkaitkan akan niat dengan kubul dubur? Ka'iyya pula seperti ia berkata nama itu raf al hadasi an hadainil mahallaini. Aku niat akan rafa hadas dari ini dua tempat saja. Rafa hadas dari ini dua tempat. Hadas besar maksudnya kan? Nah, karena di situ kan nggak ada hadas kecilnya di kubul dubur kan. Niat ia akan rafa hadas, maknanya rafa hadas dari dua ini tempat. Faya buka hadas suyadihi, maka tetaplah oleh hadas tangannya. Tangannya berhadas karena menyentuh kemaluan. Cuma hadas kecil di situ. Faya tafi'u bil ghusli ba'da dzalika kabaqiyati badanihi. Nah, oh berarti gini, maka tetaplah oleh hadas tangannya. Di tangannya masih hadas. Hadas apa di tangannya? Dua-duanya, hadas besar dan hadas kecil. Cuma hadas kecil kan masuk dalam hadas besar. Faya tafi'u bil ghusli, maka terangkat ianya hadas yang ada di tangannya dengan mandi sesudah demikian. Kabaqiyati badanihi sama seperti seluruh badannya akan hilang hadas dengan mandi. Titik dulu Ustaz. Gimana Ustaz nih? Riweh nggak kira-kira? Ini kayaknya mungkin kebalik Ustadz nih. Gimana Inda kebalik? mahali ghuslil istinja. Kebalik gimana Ustaz? Kebalik mungkin inda ghusli mahalil istinja. Kayak yang sebelumnya itu. Kebalik tulisannya Ustaz. Iya mungkin kebalik. Indah Kalau mahali ghaslil istinja. Di sisi tempat basuh, di sisi membasuh tempat istinja mestinya. iya, kalau Iya, sebelumnya kan kayak gitu dia. iya. Nggak tahu ini kita Ustaz mungkin coba gimana? Sama juga di sini Ustadz. Inda mahali. Ya, di atas biar ghasli mahalil istinja ya. Iya, bi ghusli mahalil istinja. Jadi mungkin kayak kebalik. Coba di kitab lain. Mungkin sama juga kali-kali dibalik Ustaz. Biar kita kayak Korninia bi ghusli mahalil istinja. Membarengkan niat dengan pada saat dengan membasuh besertaan dengan membasuh tempat istinja. hmm. Kalau sebelumnya. Iya, di saat tempat itu kayak gimana ya? Kayak Ya, sama aja Ustaz. Maksudnya tidak sama. Di sisi iya, tempat basuh istinja. Maknanya di sisi membasuh tempat istinja. Tetap begitu kita iya, pahami iya, kan? Ya, iya, iya, betul. sama Ustaz. Jadi, nah itu. Nah, itulah Ustaz. Ini kita anggap aman lah kan. Intinya begitu. Ya, kemudian apa lagi sebentar Ustaz. Sebentar udah sejam aja Ustaz. Mhm. Belum selesai-selesai sunnah tadi ya. Tadi kenapa Iya. dia niat mana tadi? Kenapa dia niat fardu mandi ya, fardu sunnah. Kenapa dia niat menghilangkan hadas kecil atau seumpamanya hadas kecil? Tadi kurujan.
Qaulu khurujan ayyan raf'al hadasil asghari, niat ia akan rafa hadas kecil khurujan untuk keluar min khilafi mujibil wudu. Masih sama, masih itu juga. Keluar dari khilaf orang yang mewajibkan wudu. Qaulu bi adamil indira, maknanya indira jil hadasil asghari fil akbar kan. Tidak masuknya hadas Iya. kecil dalam hadas besar. Qaulu lazimal wudu. Nah, ini kembali ke matan tadi. Matan di luar. Nah, walau ahdasa ba'da tifa. Jadi kalau berhadas hanya seorang ba'da tifa'i janabati a'dha'il wudu. Jadi kalau berhadas ya sesudah terangkat janabah, sesudah terangkatnya junub dari anggota wudu. Maknanya sesudah mandi junub buang angin misalkan kan berarti berhadas. Berhadas ya sesudah terangkat junub dari anggota wudu. Habis mandi sebenarnya hadasnya nggak ada lagi, hadas besar nggak ada, hadas kecil nggak ada. Sekarang dia berhadas sesudah terangkat junub dari anggota wudhu. Junub nggak ada lagi di anggota wudhu, hadas kecil masih tersisa. Lazimahul wudhu. Nisya wajib kepadanya oleh wudhu dalam keadaan tertib dengan niat. Harus Iya. wudhu normal seperti biasa. Lazimahul wudhu artinya wajib kepadanya oleh wudhu inda iradati nahwi shalah, ketika mau sholat kama huwa dhahir. Baru selesai Ustaz dan kamu. Bismillah. Berarti Ustadz ini agak berbeda apa? Wudhu di dalam mandi dan wudhu di luar mandi. Nah, kalau kayak tadi kan wudhu di dalam mandi itu boleh mengakhirkan membasuh apa? Dua kaki. Membasuh kaki ya. Satu pendapat. Ya. Nggak harus tartib. Enggak, tetap tertib. Tetap tartib ya. Tetap tertib kan. Cuma Iya, iya. mualatnya enggak kan. Mualatnya yang iya ya, mualatnya yang tidak Tertib tetap. tertib ya. Cuma mualatnya yang ditiadakan ya Ustadz kalau apa di dalam mandi itu. Ya, di satu pendapat tadi kan. Artinya Iya, antara kaki dan yang sebelum kaki doang yang enggak mualat ya. iya. Ya dia setelah menyapu apa kepala dan telinganya bisa ada yang menyela-nyelai gitu. Ya, proses mandi. Terakhir Iya, baru basuh dua kaki, tapi itu kill. iya. Oke. Gantian siapa yang mau baca? Lanjut. Sekarang fata'ahudu ma'atifi atau ma'atifah, silakan. Senasruddin, tafadhal Ustaz. Dengan Ustaz ngopi ini kayaknya. Siap, Ustaz. Fata'ahudu ma'atifa kal udhuni wal ibti was surrati wal muqi wa mahalli syakkin wa ta'ahudu usuli sya'rin thumma ghaslu ra'sin bil idafati Ifadah. bil ifadati. Hasyahnya Ustaz. Qauluhu fata'ahudu ma'atifa ay thumma ba'dal wudu'i sunnah ta'ahudu ma'atifahu wa hiya ma fihi, ini enggak pakai kacamata. In'itof, masdar. Ini wa hiya ma fihi in'itafu, Masdar lagi. enggak kelihatan ya. Enggak pakai kacamata. Wal tiwa'u. Ya. Wal tiwa'u. Nah, lanjut dulu ya, enggak kelihatan. Siap, Ustaz. Ini harus pakai kita Ustaz, kalau di layar memang kecil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ahudu ma'atifah. Maka disunnahkan akan memperhatikan ma'atif, lipatan-lipatan badan ya, atau ruang-ruang apa? Ma'atif. Kal uzuni seperti kuping, wal ibti ketiak, wasurati pusar, wal muqi, muqi bagian mata dekat hidung yang suka ada belek gitu ya. Wa mahalli syakin dan tempat belah-belahan di badan. Wa ta'ahudu dan disunnahkan akan memperhatikan usuli sya'rin, akar-akar rambut. Summa ghaslu ra'sin, kemudian disunnahkan akan membasuh kepala bil ifadati dengan mengucurkan air dari atasnya. Nah, kita lihat nih.
Qauluhu fata'ahadu ma'atifa ay summa ba'dal wudu. Kemudian sesudah wudu sunnah disunnahkan ta'ahudu ma'atifihi, memperhatikan ma'atifnya, lipatan-lipatan badan. Apa makna ma'atif? Wahya ma fihin itafun wal tiwaun. Dianya ma'atif itu mah yang padanya mah itu ada inetaf, ada timbul tenggelam. Apa bahasa Indonesianya Ustaz? Mendalam mendatar itu kan, lekuk-lekuk lah. Nah, Lekuk-lekukan. lekukan. Ma yang dalamnya itu ada lekukan wal tiwaun dan lipat-lipatan. Katoya tibatnin seperti lipatan-lipatan perut nih. Orang gemuk mungkin kemudian dia ke sana. Jadi kulitnya lebih tayati butnin seperti lipatan-lipatan perut, wa ibutin, lipatan ketiak, wa udunen kuping. Pokoknya dimanapun ada ya kayak bukit-bukit gitu, semuanya diperhatikan. Sunnah ya kan? Artinya ya dhannya tadi udah rata air ya. Wa yuta'akkadu ta'ahudu fil uduni dan dikuatkan akan memperhatikan pada kuping. Fayaqudu khaffan min ma'in maka mengambil ia segenggam setelapak tangan dari air. Wayada'ul uduna alaihi birifkin dan meletakkan ia akan kuping di atasnya telapak dengan lembut. Ini kembali Ustaz. Bukan air yang dibawa ke kuping, tapi kuping yang diletakkan ke telapak tangan yang ada air. Yang gitu. Kayak khudu. Mengambil ia akan setelapak tangan dari air. Wayada'ul uduna. Meletakkan ia akan kuping di atasnya telapak. Jadi ambil kuping taruh di telapak. Birifkin dengan lembut. Nah, itu. Kalau fit Tuhfah, Ibnu Hajar berkata dalam Tuhfah, wa inna malam yajib dalika. Hanya saja tidak wajiblah oleh demikian. Demikian memperhatikan seluruh bagian tadi. Haitsu dhanna usulahu ilaiha. Tidak wajib sekira-kira mengira ya, mengdan ia akan sampainya air ilaiha ilal ma'atif tadi. Kalau dia mengdan air sudah sampai. Nah, li'anna ta'mimal wajiba yuktafa fihi bi ghalabatil dhan. Kenapa enggak wajib? Karena umum yang wajib itu dipadai dengannya umum yang wajib dengan ghalabah dhan. Enggak disyaratkan yakin ya. Yang penting prasangka kita udah kuat, air udah kena. Cuma tetap sunnah untuk menambah biar lebih bersih lagi. Ya. Qauluhu wal muqi al muradu bihi ma yashmulul lihab. Muk. Nah, tadi memperhatikan muk juga. Muk itu bagian mata sebelah hidung. Bermula yang dimaksud dengan nyamuk itu mah yang mencakupi ia akan lihat. Dianya lihat itu ma yalil uzuna. Itu sesuatu yang mengiringi ia akan kuping. Bagian mata dekat kuping namanya lihat. Dekat hidung namanya muk. Ya. Wa ibaratu ba'dihim bermula ibarat sebagian mereka ulama langsung aja wa mungkin walihatin. Dua-duanya disebutnya. Qauluhu wa ta'ahudu ilah birraf'i atufun ala ta'ahudi ma'atifah. Artinya disunahkan akan memperhatikan akar rambut. Wa qauluhu usuli sya'rin ay manabiti sya'rin. Nah, tempat tumbuh bulu. Bukan rambut, bulu secara umum di badan. Ya. Wa ibaratul manhaj bermula ibarat minha wa ibaratul manhajil kawimi. Bermula ibarat manhajil kawim. Ma'al asli bersama asal. Ibnu Hajar juga yang dihasyiah oleh Turmusi kalau nggak salah. Bermula ibarat manhajil kawim bersama asal itu di sini mulai watahlil. Watahlilu usulu sya'rin salasa. Berarti kita tahu belakang disunnahkan akan menggosok-gosok. Tahlil apa namanya? Mentahlil. Nah, menggosok lah bahasa kita. Bukan menggosok apa namanya? Kayak tasbik gitu. Tangan dimasukin tangan. Menyela-nyela. Menyela-nyela. Disunnahkan akan menyela-nyela akar bulu 3 kali. Biyadihil mablulati dengan tangannya yang basah. Bi ayyudkhila asabi'ahu dengan bahwa memasukkan ia akan jari jemarinya al-asyarata jari jemari yang 10 fil ma'i dalam air. Masukkan jari jemari dalam air, summa fi sya'ri kemudian memasukkan dalam rambut. Liyushriba biha usulahu. Supaya meminumkan ya, maknanya menyerapkan ia dengannya jari jemarinya usulahu akan akarnya rambut. Supaya air terserap ke akar rambut. Wal muhrimu fi dzalika kaghairihi dan bermula orang yang melakukan ihram. Orang yang berihram dia hati-hati nggak boleh tercabut rambut. Apakah tetap sunnah hal seperti ini? Wal muhrim dan bermula orang yang ihram pada demikian
Itu kaghairihi sama selainnya si muhrim. Tetap sunnah seperti itu ketika mandi junub. Lakin yataharrar rifka khasyatal intitaf. Intitaf lah. Intitaf ya. Nah, tetapi Intitaf. memperhatikan ya tahara memperhatikan ianya si muhrim akan kelembutan secara lembut khasyatal intitaf ya. Karena khawatir tercabut rambutnya. Nah, itu Ustaz. Itu dulu. Masya Allah. Hmm, itulah dia Ustaz. Kemudian. Nah, itu sudah selesai semua. Kuping, ketek, surah, muki, mahali syakin, wa ta'ahudi, usuli syarin. Summa ghuslu. Kemudian disunahkan akan membasuh kepala bil ifadah dengan mengucurkan air. Kita lihat. Summa ghuslu ay. Summa ba'da ta'ahudi madukira. Kemudian sesudah memperhatikan ma yang telah disebutkan akan dianya ma. Sunnah ghuslu ra'si. Disunahkan akan membasuh kepala bi ifadatil ma dengan mengucurkan air. Nah, tadi kalau di matan bil ifadah ba'da takhlilihi ya sesudah menyela-nyelanya kepala ingkana alaihi sya'run jika ada di atasnya kepala rambut. Saya baca lagi dikit wala tayamunu fihi li ghairi dan tidak disunnahkan akan kanan dulu padanya membasuh kepala li ghairi bagi selain orang yang putus tangan. Titik dulu sampai sini. Maknanya disunnahkan membasuh kepala dengan mengucurkan air. Qauluhu ba'da takhlilihi artinya sesudah menggosok menyela-nyelanya kepala. Ai sya'rihi rambutnya kepala, kama huwa zahir kan. Wala hajata ilaihi dan tidak ada keperluan kepada ini. Ini ucapan musannif ba'da takhlilik. Sesudah ucapan musannif wa ta'ahudi usuli sya'ri. Sebelumnya beliau udah bilang disunnahkan memperhatikan akar rambut. Kok beliau bilang lagi sesudah uh, uh, menyela-nyela rambut kepala nggak perlu. Qauluhu ba'da takhlilih air ra'si artinya rambutnya kepala kama huwa dhahir wala hajata ilaih dan tidak ada keperluan kepadanya ucapan musannif sesudah ucapan musannif wa ta'ahudu usuli sya'rin. Kenapa tidak perlu? Idh huwa shadiqun bi sya'ri ra'si. Karena bermula dianya usulu sya'rin di sini. Karena bermula dianya sya'rin itu terbenar dengan rambut kepala wa ghairihi dan lainnya kepala. Wa tu'lamul ba'diyatu min ta'birihi bisama dan diketahui akan ba'diyah dari ibaratnya musannif dengan sama. Karena beliau menyatakan di atas summa. Mana ada? Nah, summa kan. Mana summa berarti sesudah memperhatikan seluruh akar rambut kemudian langsung mengucurkan kepala. Enggak perlu ba'da takhlilihi. Nah, kembali ke Ustaz dulu. Gimana Ustaz? Ya, tamal. Beliau nyuruh kita berpikir juga kan. Karena nggak enak juga protes mulu kata beliau. Dan sebagian kitab al-khatbu sahalun katanya. Protes itu mudah kan? Di sebagian Ya. Syekh Bajuri. Itu saya ingat, Syekh Bajuri suka banget mengkritik Syekh Barmawi ya. Nah, tapi kadang-kadang beliau bilang, wah wal khatbu sahalun, mau protes itu lebih mudah kan. Yang susah kan membuat kitab pertama kali. Ya. Sesudah orang tulis kitab, kita mengkritik, ya itu lebih mudah. Mana Ustaz Andiono? Hadir Ustaz? Hadir tunggu, cuman Insya Allah hadir ya. Kopinya mantap nggak? Ada kopi pahit? sinyal menuju buka ya. Oke, sama. Nah, itu. Siapa lagi yang belum baca? Silakan. Mana lagi? Nah, wala tayamun. Mulai dari wala tayamun. Kita ngaji sejam setengah, Ustaz. Jangan panjang-panjang. Sejam setengah. Masih ada sekitar berapa? 20 menit. Berapa kita hari ini, Ustaz? 6. Cuma 6 nih. Pada kemana ini? Ustaz Andi, Ustaz Jamal, Ustaz Ahmad, Nasruddin. Ada tadi Ustaz Ali udah menghilang. Oke Ustaz. Tinggal Ustaz Andi, Ustaz. Baca Ustaz. Eh, wala tayamunu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayamunu. Matan apa syarat? Matan dan hasyah nanti. Matan dulu Ustaz.
Wala tayamunu, matan dulu. Mana Ustaz menghilang? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayamunu fihi li ghairi aqta'a. Summa ghaslu Syaki. Summa ghaslu syaki aimana summa aisara. Ya. Wadalkun lima tasalahu yaduhu min badani. Khurujan min khilafi min aujabahu. Wa taslisu li ghasli jami'il badani. Wadalku wa tasmiyatu wa zikru akibahu. Ya, Ustaz. Hasiah baca yang panjang, Ustaz. Biar mantap. Mana hasiahnya? Ma'ada takhlilihi. Ini. Wa mahalluhu. Ya. Qauluhu wala tayamunu fihi. Langsung, Ustaz. Kelihatan nggak? Qauluhu wala tayamunu fihi ay fi ra'si. Wa mahalluhu ingkana ma yakbiduhu yakfi kula ra'si. Wa illa bada bil aimani kama fi nihayati. Wa nasuha wa zahirun kalamuhu annahu wa zahara. Wa zahiru kalamuhu annahu la yusannu fil ra'si bada'atu bil aimani. Wa bihi saraha ibnu Abdussalam wa itimaduhu Zarkashi wa huwa zahirun ingkana ma yafiduhu yakfi kula ra'si wa illa bada'a bil aimani kama bada'a bi al-iqta'u wa fa'in litahlil. Oke, titik. Intaha. Oke, intaha, Ustaz. Masya Allah. Oke, Ustaz, ya. Saya upgrade WiFi belum berhasil, Ustaz. Ini kekurangan 700 giga sebulan kekurangan, Ustaz. Jadi melambat banget, kadang nggak bisa live. Kayaknya tanggal 1 baru berhasil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayamunu fi, tidak disunnahkan akan kanan dulu padanya basuh kepala. Li ghairi aqta'a, bagi selain orang yang putus tangan. Kita lihat ya. Qaulu wala tayamunu fi, tidak disunnahkan akan kanan dulu padanya pada kepala. Wa mahalluhu, kedudukan nggak sunnah kanan dulu. Artinya kelihatannya basuh kepala sekalian aja kita tuang air kan dari atas, nggak kanan dulu. Mahalu bermula kedudukannya nggak ada sunnah tayamum ingka nama yufiduhu. Jika adalah ma yang menuang ianya seorang akannya ma di sini air. Jika adalah air yang menuang ya seorang akannya air itu yakfi kulla ra'si memadai ya untuk seluruh kepala. Kalau sekali tuang cukup seluruh kepala nggak sunnah kanan dulu wa illa bada abil aimani. Jika tidak mencukupi tuangnya sedikit-sedikit memulainya dengan kanan dulu. Kama fin nihayati sebagaimana dalam kitab nihayah. Wa nasuha bermula nasnya nihayah. Itu wadahiru kalami bermula zahir kalamnya musannif itu annahu wa sungguhnya hal dan sya'an la yusannu fi ra'sil bada'atu bil aiman. Tidak disunnahkan pada kepala, pada membasuh kepala akan memulai dengan kanan dulu. Wabihi dan dengannya zahir kalam musannif tidak sunnah kanan dulu. Saraha Ibnu Abdissalam telah menjelaskan oleh Ibnu Abdissalam wa'tamadahu Zarkashiyu dan memegang akannya ini zahir yang enggak sunnah kanan dulu oleh Syekh Zarkashi bahwa dianya zahir itu memang zahir seperti itu. Ingkana, nah sama kan? Jika ada lahma, ingkana ma yufidu, jika adalah air yang menuangkan ya seorang akannya air itu yakfi. Memadai ianya air kulla ra'si akan seluruh kepala.
Wa illa jika tidak memadai, pada abil amin tetap memulai ya dengan kanan dulu. Kama ya beda ubil aqta'u wa fa'ilut tahlil. Sebagaimana yang memulai dengan ya kanan dulu oleh orang yang putus tangan karena tangannya satu, mungkin dia menuangnya dikit-dikit kan. Sebagaimana yang memulai dengannya dengan kanan dulu oleh si akta dan oleh pelaku tahlil. Kadang kita mandi sambil gosok-gosok, sambil menyela-nyela, berarti kanan dulu. Itu mana fa'ilut tahlil. Qauluhu li ghairi akta. Bagi selain si akta, artinya orang yang normal nggak sunnah tayamum, kanan dulu. Amma huwa fayusannu lahu tayamunu fi, adapun dianya si akta maka disunnahkan bagi si akta akan kanan dulu dalamnya membasuh kepala. Fihi fil ra'si. Fi ghusli ra'si atau fil ifadah. Summa ghaslu syakki aimana. Nah, kemudian disunnahkan akan membasuh sisi kanan dulu. Faya bada'u awalan bil jihatil yumna. Artinya memulai ianya si mughtasil terlebih dahulu dengan sisi kanan. Min jasadihi, dari badannya si mughtasil. Dhahran wa batna. Nisbah dhahir, mana dhahran nisbah punggungnya, wa batnan dan perutnya. Ketika membasuh sebelah depan kanan dulu, sebelah belakang juga kanan dulu. Fayufidul ma'a 'alaiha, maka menuangkan ia akan air di atasnya jihad kanan, kembali dhamir ke jihadil yumna, maka menuangkan ia akan air di atas jihad kanan min quddamu, dari depannya si mughtasil. Summa min khalfu, kemudian dari belakangnya si mughtasil. Summa yaghsilul jihadal yusra kadzalik, kemudian membasuh ia akan sisi yang kiri seperti demikian juga. Demikian mulai dari depan dan belakang. Titik dulu Ustaz. Gimana Ustaz? Nah, Mana tadi? ini tadi kan. Disunnahkan akan membasuh sisi kanan, kemudian sisi kiri. Ya, artinya badan nih, bukan kepala. Kalau kepala nggak ada kanan kiri sekaligus. Sudah selesai mandi, ini mandinya dikit-dikit Ustaz. Mandi pakai cerek kelihatan. Mandi kepala, kemudian mandi sebelah kanan. Kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Nah, Surah air sedikit nih. ya, air sedikit nih ceritanya. Atau kalau airnya banyak, mandi pakai gayung juga sama kan? Kita tuang kanan dulu. Nah itu. Sekarang Ustaz, pakai shower dulu. Ya, la tayamun itu lanya la nafiyah ya? ya, la atap. Ya, nafi La, atap. Tapi atap, la tayamun. Wah, iya, saya tayamunon, masdar ini. Atap, iya. la tayamun. Tidak disunnahkan akan tayamun. Akan Iya. kanan ya, masdar. La nafi wa Tapi atap. La tayamun. kenapa dia masih pakai huruf waw Ustaz ini? Seharusnya Enggak. kan langsung Ah, langsung sya'run la tayamun kalau dia huruf ataf itu. enggak, ini wow Kalau ataf. La tayamunon. Atafnya bukan ke sya'run ini. Atafnya mana tadi? Belakang. Tadi kan summa iya, ghaslu ra'si bil ifadah. Kemudian disunnahkan akan membasuh kepala. Nah, ya. Fil iya. ifadah. La tayamunon fihi. Tidak disunnahkan akan kanan dulu dalamnya basuh kepala. Nah, gitu. Atafnya kepada ghuslu. Ghuslu. Ah. Summa ghuslu ra'si bil ifadah. Artinya yusannu ghuslu kan gitu. Disunnahkan akan basuh. La Iya. yusannu tayamunu. Nah, kita ataf ke ghuslu. Nggak boleh, coba. Oh, iya ya. Kirain jadi la nafiyah. Benar, wow ataf, la nafi. Cuma Iya. la ini untuk menafikan yusannu kan. Oh, maksud saya mungkin tayamuna gitu. Oh enggak, tayamunon, masdar. Bukan la nafi jenis, bukan. Oh iya. Bukan fi'il. Berarti Tayamunon. lanafi aja Ustaz ya. Ya, La la nafi. yang menafsirkan isimnya kan. Ya, nggak ada tugas, nggak ada tugas. Nah, la tanpa tugas saja. La amalalaha ya. Ya, la amalalah. Oke, kita lanjutkan ya. Wahada fi ghuslil hayyi. Ini pada mandi orang yang hidup. Pada mandi yang hidup. Tadi kan? Apa tadi?
Mulai pertama dengan sisi kanan dari badannya, punggungnya, perutnya. Ini pada mandi orang hidup. Wa amma fi ghuslil maiti, adapun pada mandi mayat, fayughsalu syakuhul aimanu min quddamu. Ya. Adapun pada mandi mayat, maka dibasuhkan akan sisinya mayat yang kanan dari depan. Yang kanan dari depan, bukan dari samping. Coba. Maka dibasuhkan akan sisinya mayat yang kanan min quddamu dari depannya mayat. Summal aisaru, kemudian dibasuhkan akan sisinya yang kiri, kadalik dari depan juga. Summa yuharrifuhu, kemudian memalingkan ianya si mughtasil, akannya mayat. Nah, wayagsilu boleh dan memandikan ia akan sisinya mayat yang kanan. Min khalfu, dari belakang mayat. Dari belakang berarti mayat digeserkan, maknanya kayak orang tidur di atas lambung gitu. Kemudian memalingkan ia akannya mayat dan membasuh, wayagsilu, membasuh ia akan sisinya mayat yang kanan min khalfu, dari belakang mayat. Karena yang mandiin orang lain kan. Orang yang mau mandi berdiri di belakang nyiram. Sumbal aisara, kemudian membasuh ianya tukang mandi akan sisi mayat yang kiri. Kadzalik, demikian juga dari belakang. Li'anna ashalu, karenanya memandi dari belakang itu lebih mudah. Alal maiti wal ghasil, di atas mayat dan di atas orang yang memandikan. Ya, nah, itu Ustaz. Min kuddam apa min kuddama ini Ustaz? Kudamu Ustaz, kayak ba'du dia kan. Jihad yang 6, isim jihad yang 6 sama seperti qoblu dan ba'du kan. Ada 4 cara memang. Kalau mutafilihnya dibuang, diniat apa enggak, segala macam lah. Jadi paling umum kita ambil min khalfu, min kuddamu. Kita takdir kan? Kuddamihi asalnya. Kalau mutafilihnya disebut dia majrur dengan min. Kuddamihi, min khalfihi, min tahtihal anha. Kalau enggak ada tahta atau tahtu. Takdir mudhof ilaih yang dibuang ya. Ya, dia ada 4, cuma saya lupa. Kalau mutafilihnya dibuang, diniat lafadznya. Jadi dia mabni di atas doma. Kalau diniat lafadznya. Tapi kalau nggak diniat, dia jadi bertanwin. Ya. Min khalfin. Nah, boleh. Atau min khalfun. Padahal lupa di sana ya. Dah kita lihat lagi. Saya baru baca kemarin. Kemarin banget. Di Katrun Nada jelas. Jadi kesimpulannya begini. Ba'du, qablu, dan isim jihad yang 6. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, itu sama semuanya. Kalau mudhaf ilihnya dibuang, diniat lafadznya kita bina di atas dhamma. Salah satunya seperti itu ya. Kayak ba'du, asalnya ba'dahu. Nah, dikit lagi Ustaz nih, biar selesai poin ini. Kemudian wadalkun, nah, disunnahkan akan menggosok 5 tasiluhu bagi ma yang sampai akan nyama yaduhu oleh tangannya si mu'tasil. Min badanihi, dari badannya si mu'tasil. Karena khurujan min khilafi man aujabahu, keluar dari khilaf orang yang mewajibkan ia akannya menggosok. Mamalik mewajibkan menggosok. Nah, dalkun 5 tasiluhu yadu. Ay wasunnah dalkun lidhalik. Disunnahkan akan menggosok bagi demikian. Demikian bagian badan yang sampai tangan. Kalau bagian badan nggak sampai tangan, mestinya sunnah juga pakai ala ya. Qala al-Bujairimiyu, Syekh Bujairimi menyatakan, yaqtadhi hadza, menghendaki oleh ini kalam, ini ibarat. Annama lam tasilhu yaduhu, bahwa sungguh sesuatu, bagian badan, sesuatu yang tidak sampai akan sesuatu oleh tangannya, la yusannu dalko. Nah, itu tidak disunnahkan akan menggosoknya. Walaisa kadzalik, padahal tidak ada ianya. Iktidha itu seperti ini, enggak. Tetap bagian seluruh badan disunnah gosok, baik sampai tangan atau tidak. Bal yusannu lahu ayasta'ina bi'audin wa nahwi. Bahkan disunnahkan baginya si mughtasil akan mencari pertolongan ia dengan kayu dan seumpamanya kayu, gosok. Tetap sunnah gosok seluruh badan, baik bagian yang sampai tangan atau tidak. Ya, kenapa khurujan? Qauluhu khurujan illatan li sunnatid dalki. Ini ilat bagi sunnah gosok. Bikata'in nadri an qaulihi, dengan tidak melihat dari ucapan yang musannaf 5 tasiluhu yadu. Bagi ma yang sampai akan nyama oleh tangannya tanpa melihat ini.
gosok secara umum sunnah di sini. Untuk keluar dari khilaf orang yang mewajibkan gosok. Yang mewajibkan gosok itu apakah seluruh badan atau bagian yang sampai tangan tanpa lihat itu juga. Karena kalau kita pelajari ulama yang menyatakan wajib menggosok untuk wilayah yang sampai tangan juga. Kalau nggak sampai tangan gimana diwajibkan? Nah itu khurujan. Qaulu khurujan illatun. Itu illat bagi sunnah gosok. Biqat'in nadhar dengan tidak melihat dari ucapan musannaf lima tasiluhu yadu. Bermula demikian li'annal mujiba lahu yujibuhu fi jami'il badan. Oh benar. Berarti yang mewajibkan gosok bukan untuk sampai tangan saja, untuk seluruh tubuh. Jadi khurujan ilat bagi sunnah gosok tanpa melihat bagian sampai tangan. Yang penting gosok wajib. Bermula demikian itu li'annal mujib. Karena orang yang mewajibkan bagi menggosok tadi itu mewajibkan ia akannya menggosok di seluruh badan. Terserah caranya, pakai alat bantu berarti. Qauluhu min khilafi man aujabahu. Siapa man aujabahu yang mewajibkan gosok? Wal Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik. Kita lanjutkan dikit. Qala fit Tuhfah, Ibnu Hajar berkata dalam Tuhfah, daliluna. Bermula dalil kita ay ala adamil wujub. Dalil kita atas tidak wajib menggosok. Itu annal ayat wal khabara. Bahwa sungguh ayat Quran dan hadis Nabi laisa fihima. Tidak ada dalam keduanya ayat dan hadis itu ta'arudun. Itu menyebut atau menyindir lahu baginya menggosok. Quran cuma bilang faghtasilu, mandi. Nah, nggak ada menggosok. Ma'anna ismal ghusli syar'an wa lughatan la yaftakiru ilaih. Bersama bahwa sungguh nama mandi, baik dalam syarak dan lugat itu tidak perlu ya kepada gosok. Namanya mandi meratakan air kan, nggak berkaitan dengan gosok. Nah, makanya mazhab Syafi'i menyatakan nggak wajib. Jadi Imam Malik ini harus kita cari lagi apa alasan Imam Malik gosok itu wajib. Baru titik Ustaz, kembali ke Ustaz. Masya Allah. Kalau nyiram itu apa termasuk goslo? Yang mana? Nyiram. Sekedar nyiram aja itu apa termasuk goslo? Ghuslu. Tapi kalau seluruh badan, jadi kait ghuslu itu di membasahi seluruh badan. Baru ghuslu kan. Caranya terserah. Menyiram atau sampai air sendiri. Karena nggak disyaratkan fi'lul fa'il kan. Ya. Nah, karena di definisi di atas wusulul ma ila jami'il badan, sampai air. Bukan isal, nggak harus menyampaikan. Sampai sendiri juga boleh. Nah, nggak ada perbuatan kita. Jadi tidak perlu dalkun, Ustaz. Mana? Tidak perlu dalkun menggosoknya. Nggak ada. Sunnah saja. Khuruj lil khilaf. Khurujan minal khilaf. Nah, cuma masalahnya ini Imam Malik alasan beliau apa? Allah alam kan. Ada ta'liq di sini cuma nggak muncul nih. Empat ada nih. Mungkin di kitab versi cetak ada di bawah ini kan. Catatan kaki. Ini sayang kitab ini nggak ada. Jadi nggak bisa kita baca. Nah, mestinya Ini ini beliau punya arti yang lebih. ya mungkin ada dalil tambahan. Ada dalil tambahan mungkin. Begitulah para sahabat semuanya, para ustadz semuanya kan. Iya. Nah, itulah kita pun sudah berada di akhir kajian ini. Insya Allah. Ya, cuma ada 6 kita berenam pada malam yang berbahagia ini. Ini saya mau nanya satu lagi, Ustaz. Kalau boleh. Ya, ya, silakan. Pertanyaan penutupan ini. Ya, ya. Yang yaktafi dibaca majhul ya? Yuktafa, ya. Yuktafa. Menurut tapi di sini Yuktafa, Ustaz. Bighalabati ini baknya bisa baziada ya? Atau nggak bisa ya? Gimana Ustaz tadi siapa? Bighalabati dhanni. Fi ghalabati dhanni. Ya. Hmm. Bak asli ya? Bukan bak ziyadah. Qauluhum yuktafa bihi bi ghalabati dhanni. Nah, karena meratakan yang wajib itu dipadai di dalamnya meratakan yang wajib dipadai dengan kuatan. Pertanyaannya Ustaz? Ya, ini baknya ini huruf baknya bak asli ya, bukan bak ziyadah. Boleh biasa di fa'il iktafa atau naib fa'ilnya sering ziyadah bahkan. Iya, kalau mungkin yaktafi jadi berarti baknya mungkin jadi bak ziyadah mungkin. Enggak, kita baca. Kenapa baca yuktafa? Yang pertama di kitab saya ada dhammah ya.
Ya kan? Itu yang pertama. Kenapa saya Iya, memilih iya. itu ada topik. Yang kedua, kalau kita baca yaktafi, ya yang mesti ada titik, kan gitu. Gimana? Ya-nya harus ada titik, baru kita baca yaktafi. Di kita usah Iya, ada titiknya kayak enggak? kalau di kitab saya ada titiknya Ustaz, makanya saya ya Ah, Ustaz. nah itu berarti Ustaz baca yaktafi Ustaz. Kalau ada titik itu lebih mendukung. Karena memang Iya, kalau ya kita baca kasrah sebelumnya kan ada titik kan? iya, Kalau ruya pasti ada titiknya. Kalau rawa ya nggak ada. Kalau Ustaz baca yaktafi bihi bi ghalabatid dhan, itu baru cocok Ustaz. Karena iya. meratakan yang wajib itu memada padanya oleh kuat dan itu cocok. Kuat. Bi dia ada biasa kafallahu wah kafallah Iya, kafa billahi iya. atau kafa bil mauti wa itu sering memang dia ada badi pakai Kafadihi siapa namanya? Apa? Kiai di Lirboyo itu. Kafadihi Maharus. itu. Kafadihi Maharus. Nah, itu memang sering ya. Nah, boleh Ustaz. Cuma nggak tahu kita yang lain teman-teman apa ya apa ada titiknya apa enggak. Coba tadi di kita satu lagi. Ini kita kita akan lama ini Ustaz. Lebih Darul aku Ihya. lebih akurat Ustaz. Coba mana dari sini Ustaz? Ini sambil meluruskan ini kan. Ini kan sekali sekali jalan. Ini Iya. tahu kapan lagi kita baca ulang lagi kan nggak jelas kapan lagi. Udah aku baru dipanggil. Eh, ada dari Ustaz di sini. Di kau apa tadi ya? Lupa lagi. Mana tadi? Qauluhu wal muki. Oh ya, coba. Oke. Wal muki. Qauluhu Fata'ahudi. wal Fata'ahudi. Iya, dari sini. Oke. dari lazimahul wudu Ustaz. Nah Lazimahul. itu ya di bawahnya. Di bawahnya Ustaz. Ah, Yaktafi. ya tapi sama aja Ustaz. Nggak ada titik juga di sini. Nggak ada titiknya ya. Ya saya ada titiknya. Iya, itu itu menguatkan Ustaz, Ustaz. Menguatkan. Nah, Iya. insya Allah aman. Ada lagi yang lain Ustaz. Ayo. Aman aman Ustaz. Aman. Sebelum kita tutup. Jadi Ustaz, Hmm. di dalam apa namanya ya? Kawaid. Kitab usul fikih kalau nggak salah Ustaz. Ya. Itu dibilang eh fabana Hmm. apa ya? Pokoknya dia fabana terus isim sesudahnya tuh jadi apa? Jadi nasab mansub dia Ustaz. Hmm. Berarti bananya itu serupa dengan kana Ustaz ya. Ya, Bana ada yang bilang serupa Kana, saudara Kana ya, Bana. Ya sama sama kayak ini Ustaz, kadaya kadu itu juga masuk juga tuh Ustaz ya. Enggak. Itu memang fi'il mukarabah itu tugasnya memang sama kan? Itu banyak memang. Asa, kada, osyaka, karoba ada empat temannya kan? Nah, Itu kalau kada, fil yakin atau fil apa itu Ustaz? fi'il mukarabah namanya. Cuma dia ada syarat kabarnya fi'il mudhari, kadang wajib an, kadang sunnah an gitu kan? Jawab kan? Nah, itu bedanya. Oh ya Kalau afal qorobah. af'alul mukarabah namanya. Hampir terjadi khabar terhadap isim kan? Ya. Ini lagi Ustaz, sedikit lagi Ustaz, satu lagi. Ya, kalau Bana memang ada yang bilang dia saudara Ikana. Saya dapat apa kemarin dalam syarah Awamil kalau nggak salah. Awamil Jurjani, Bana. Terus, Ini ada sama tadi yang di tafsir Ni'matul Manan itu Ustaz. Jadi ya, tadi kan Ana bilang li anna alai tatawakafu. Jadi sebelumnya itu gini, qala ahlul ilmi hmm, sammallahu al-Qur'ana ruhan li hmm, anna alaihi tatawakaful hayatu al-haqiqatu wasammahu nuran li anna alaihi tatawakaful hidayatu al-haqiqatu gitu Ustaz. Nah, itu apanya? Berarti itu anak di sana tuh memang bisa jadi takfif Ustaz ya? enggak. Ketawa kafu masdar nggak bisa.
tatafa'ala, tatafa'ul kan boleh. Tatawakafu masdar. Tatawakafa, yatawakafu, tatawakafa, yatawakafu, tatawakuf kan masdar. Tatawakuf masdar itu. Oh, Tawakuf oh, mungkin Ustaz. Tawakuf masdar mungkin. Iya. Atau tatawakuf kan boleh juga tambah ba Ustaz kan? Baru dengar saya. tatakaf, tatawakafa, yatawakafu. Coba tatakallafa. Kan ada takallafa, Tak tatakallafa. Tatak takallaf, ya tatakallafu. mungkin. Enggak ada fi'il madi tatakallafa saya. Dua tanya Nggak enggak ada. ada. Itu Ada wazan Ustaz, fa'ala kayaknya. itu memang harfu mudhara'ah yang dia punya Ustaz. Tatawakafu, jadi dia kan muannas. Jadi di fa'il hayatu itu Ustaz. Tatawakaful hayatu al hakikatu itu. Sebentar Ustaz. Ini mau Iya, spill dulu. failnya berarti tetap hayatu itu. Failnya Ya, hayatu berarti. tadi kan ta-nya dua kata Ustaz kan. Sekarang gini, Iya, wakafa. Kita tambah wadan, ini wakafa. Tambah double in, wakafa. Tambah ta di awal, tawakafa kan? Tawakkafa. iya. Nah, tawakafa Tawakuf. mantinya, tafa'ala. Enggak ada yang tatafa'ala langsung enggak ada Ustaz ya? Nggak ada Enggak ada. Ustaz. Oh, enggak ada. Ada Ustaz. Nggak ada itu. Iya. Acau, Kok kirain baru dengar itu. kirain double Tapi Ustaz, tanya Ustaz teman. Tengku, Ya. ChatGPT katanya tatawakuful hayatul hakikatu tuh Hmm. pada mahal pada mahal nasab dia jadi isim dari Anna. anna itu Ustaz. Ah, Gimana tuh Ustaz? ya. Tapi berarti yang harus dicari, boleh nggak anna takfif tanpa fiil apa namanya? Fiil yakin di belakangnya atau fiil tuan enggak? Nah, itu tinggal cari Ustaz. Kita kembali nanti ke nahwu. Kalau boleh, Iya. berarti li anna berarti li'an alaihi. Asalnya li'annahu karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu alaihi di atasnya Quran itu tatawakafu terhenti apa Al tadi? hayatu al hakikah. Terhentilah oleh kehidupan yang sebenarnya. Kita apa usah itu bisa lihat. Kitab ini tafsir Ustaz. Tafsir ana lihat di kampus Ni'matul Manan bi tafsiri wa bayanil kalimatil Quran katanya. Ya, ya, ya. Masya Semacam Allah. kayak tafsir-tafsir Jalalain gitu Ustaz. Kayak tafsir Muyasar yang pendek-pendek gitu. Iya, iya, iya. Masya Allah. Mantap, Ustaz. Nah, itu boleh, Ustaz. Sementara Ustaz ambil aja antakfit. Biar sayang juga, antar nggak tahu ini Arabannya kan. Masa an masuk ke huruf kan? Iya, itulah. Masya Oke, Allah. Ustaz. Syukran jazilan. Sama-sama semuanya. Sampailah kita di penghujung ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Biasa,